Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Yulisa Fitri dengan NIM 102200070 ingin menjelaskan mengenai materi saya, yaitu pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, lahir di Tus pada 1058 atau 450 Hijriah. Al-Ghazali meninggal di Tus pada 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada umur 52 ataupun 53 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Selanjutnya, bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Secara umum, sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni yang pertama agama atau al-din, hidup atau nafs, keturunan atau nasl, harta atau amal, dan akal yaitu akal. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan atau daruri, kesenangan atau hajat, dan kemewahan atau tahsianat. Untuk itu, maka manusia itu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, orang yang kegiatan hidupnya sedemikian rupa sehingga melupakan tujuan-tujuan akhirat. Golongan ini akan celaka. Yang kedua, orang yang sangat mementingkan tujuan akhirat daripada tujuan duniawi. Golongan ini akan beruntung. Dan yang ketiga, golongan pertengahan atau kebanyakan orang, yaitu mereka yang kegiatan duniawinya sejalan dengan tujuan-tujuan akhirat. Oleh karenanya, Al-Ghazali sangat mengkritik mereka yang usahanya terbatas hanya untuk memenuhi sekedar menyambung hidup. Ia menyatakan bahwa jika orang-orang yang tinggal pada tingkat subsistem atau sat al-romak dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan hancur karena kehidupan dunia adalah persiapan kehidupan akhirat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali, antara lain yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari dalam diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah munculnya pasar. Yang kedua yaitu aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambar akan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi dan akhlak berkaitan dengan aktivitas produksi, serta pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak akan semakin jelas pada langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya yang ketiga yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fard al-kifayah. Hal ini berarti
jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Namun, jika tidak ada seseorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Dalam hal ini, pada prinsipnya negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Yang keempat yaitu barter dan evolusi uang. Menurut Al-Ghazali, salah satu penemuan penting dalam perekonomian adalah uang. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikan uang, yaitu penciptaan dirham dan dinar atau koin emas dan perak adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Yang kelima yaitu peranan negara dan keuangan publik. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakatnya akan ambruk. Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerjasama. Namun kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan tersebut. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerjasama lain dalam mencari penghidupan. Yang keenam yaitu kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Singkatnya, menurut Al-Ghazali, negara harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Di samping itu, lembaga Al-Hizbah yang berfungsi untuk mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan seperti pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan, dan ukuran yang tidak benar. Transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang-barang haram, serta semua kesepakatan lain yang mengandung penipuan dan lain-lain harus diperkuat lagi. Di dalam kitab Nasihat Al-Mulk, nasihat untuk para raja, Al-Ghazali memperingatkan penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, sombong, terbuai oleh sanjungan, serta bersikap waspada terhadap ulama-ulama palsu. Di sisi lain, Al-Ghazali juga mengutuk penyuapan dan korupsi yang terjadi di sektor publik, khususnya dalam lembaga penegak keadilan. Dengan nada yang sama, ia memperingatkan penguasa agar tidak larut dalam memperturutkan hasrat-hasrat duniawi, sesuatu yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mengganggu penyelenggara negara. Yang ketujuh yaitu keuangan publik. Menurut Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim ataupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan dalam berbagai jenis pendapatan yang dikumpulkan dari setiap kelompok. Menurut Al-Ghazali, hampir seluruh pendapatan yang ditarik para penguasa di zamannya melanggar hukum. Oleh karena itu, para pembayar pajak seharusnya menolak untuk membayar pajak serta menghindari hubungan dengan mereka. Yang kedelapan yaitu utang publik. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa untuk meminjam dari rakyat bila kebutuhan negaranya menuntunnya. Itu bila kebutuhan negara menuntutnya. Tetapi dalam hal lain, Al-Ghazali juga mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu pengeluaran publik. Menurut Al-Ghazali,
Pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan, dan stabilitas negara serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.